obrolan seru BES. Jadi kali ini adalah Obses episode 2 season 2 dan MC-nya berbeda nih. Boleh kenalan dulu? Siapa? Halo semuanya, aku Sana. Aku Nadira. Dan kita kedatangan bintang tamu yang menarik banget. Betul banget, sangat-sangat spesial ya. Betul banget. Langsung aja dipanggil ya. Apa mau ditebak dulu? Langsung aja kita panggil. Ini dia, Pare. Halo semuanya. Oke, ini pembina katanya teman-teman pembina BES Badan Eksekutif Siswa Teladan. Boleh dong Bapak perkenalkan dulu diri Bapak? Halo, perkenalkan nama saya Ray Alasaya Talakim. Teman-teman semua boleh panggil saya Ray. Ada apa lagi? Oke, dari sini. Sebelumnya nih Bapak kan Bapak jadi pembina di Alianses nih. Ya. Udah berapa lama sih? Jadi pembina di Alianses itu sudah tahun ketiga. Untuk tahun pertama itu sebagai Dewan Pembina, lalu di tahun kedua dan ketiganya itu sebagai pembina BES. Berarti 3 tahun anggaran dari tahun 2025-26. Selama Bapak menjadi pembina itu tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan terbesarnya itu pastinya kan saat kita masuk ke organisasi, ya, kita kan masuk ke sesuatu yang berbeda. Yang pertama itu tantangan itu adalah perkenalan, bagaimana anak-anak BES itu bisa saling kenal dan juga saling merangkul satu sama lain. Terutama kan mereka kan dari beberapa level yang berbeda, ada level 11, ada level 10, bahkan kalau sudah menjelang pertengahan semester kan sudah menjadi kelas 12. Nah, setelah perkenalan lalu masuk kepada kepercayaan dari masing-masing keanggota. Nah, itu yang berat di situ. Bagaimana masing-masing anggota itu bisa saling percaya dan juga saling sadar kalau mereka itu sebagai satu kesatuan organisasi. Iya dari banget sih. Terus kalau menurut Bapak nih, kan Bapak tadi 3 tahun ya berarti menjabat. Terus yang tadi yang pas sama Bapak jadi apa dulu? Sebagai Dewan Pembina. Nah, kalau jadi Dewan Pembina kan berarti Bapak tapi di manajemen BES ya? Ya. Nah, itu gimana caranya Bapak bisa ngebagi waktu Bapak antara organisasi sama Bapak harus ngurusin tugas Bapak? Kan Bapak nggak akan lepas dari tugas Bapak kan di manajemen BES itu. Oke, jadi kalau untuk pembagian waktu ke organisasinya, Bapak melakukan komunikasi dengan pembina saat itu, yaitu Ustadz Alif pada waktu itu. Nah, Bapak selalu menyisihkan waktu sepulang sekolah untuk bisa bergabung, gitu, berkumpul rapat dengan anggota-anggota organisasi BES pada waktu itu. Jadi Bapak juga waktu itu kebagian waktu saat ketuanya itu masih Kaudi di akhir periode, lalu di awalnya itu pertengahan itu Kak Kian. Gitu. Nah, lalu setelah dari situ baru jadi pembina di angkatan Kak Fahri dan sekarang Kak Rangga. Kan tadi Bapak bilang kayak Bapak gimana sih cara Bapak menyatukan sifat orang-orang itu yang beda-beda? Kayak gimana cara Bapak bisa mengatur? Terus kayak gimana sih kayak Antara kayak orang keras kepala, yang egonya tinggi, itu mereka bisa disatukan di satu organisasi yang sama. Kan berarti Bapak tuh ngegabungin 36 kepala berbeda. level beda-beda gitu Pak? Itu gimana Pastinya yang pertama itu kita coba sering mengadakan rapat, walaupun mungkin rapat pembahasan tidak banyak, tapi rapat itu ditujukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota, terutama sifatnya masing-masing. Saat seseorang sudah sering berkumpul dan sudah sadar kalau dia nyaman di tempat itu, maka mereka itu sudah saling memahami satu sama lain. Nah, saat sudah saling memahami itu adalah sifat rasa memiliki. Nah, itu muncul dan dia mau nih menjalankan programnya di divisi atau departemen yang sudah ditentukan oleh manajemen. Dan situ, nah baru dari situ lah mungkin nanti kita mengadakan kegiatan-kegiatan hal lainnya seperti buka bersama atau kegiatan-kegiatan kebersamaan gitu. Nah, itu semuanya itu bertujuan untuk saling mengenal dan juga saling memahami satu sama lain. Nah, jadi dari situ baru kita nanti berjalan jadi. Berarti kayak Bapak bikin acara-acara di luar sekolah gitu ya? Iya. Bikin seneng terus kayak biar dekat gitu sama lain. Menurut Bapak tuh kayak komunikasi antar siswa itu sebenarnya penting Pak? Menurut Bapak penting, Bapak penting karena komunikasi itu
merupakan sebuah ikatan batin di base. Bahkan Bapak aja dan itu penting. Jadi saat Bapak kehilangan informasi misalkan, itu Bapak biasanya langsung melakukan komunikasi dengan Karangga ataupun dengan departemen yang terkait kan. Itu penting banget gitu. Jadi kita sebagai base, ketinggalan informasi menurut Bapak itu adalah sebuah kesalahan. Nah itu, jadi komunikasi seperti itu supaya ikatan antara Bapak dengan kalian atau kalian dengan yang lainnya itu tidak terputus. Dan kalian bisa memahami nih keadaan masing-masing gitu. Oke, terus menurut Bapak nih selama Bapak jadi pembina, momen sulit apa yang bagi Bapak tuh itu berkesan banget gitu? Kayak Bapak tuh nggak bakalan tahu nih bisa ada masalah kayak gini kalau Bapak tuh nggak jadi pembina. Apa ya? Kayak Bapak tuh baru menemukan hal-hal yang bikin Bapak tuh kayak terkesima atau apa ya? Tapi itu sebenarnya sebuah masalah, tapi dengan ada masalah itu Bapak jadi kayak banyak belajar. Yang paling berkesan menurut Bapak selama Bapak jadi pembina itu apa ya? Sebenarnya selama jadi pembina, hal yang paling sulit dan berkesan berarti kan ya, itu adalah Bapak harus memplotkan kondisi Bapak harusnya seperti apa. Kan seperti ini, Bapak itu kalau dalam masuk organisasi atau kelas, Bapak tuh menganggap kalian itu sebagai anak-anak Bapak, terutama di base. Nah jadi saat kalian misalkan melanggar peraturan, nah itu tuh yang berat bagi Bapak gitu. Bagaimana Bapak memplotkan diri supaya kalian itu paham kalau kalian itu telah melanggar peraturan. Itu di situ berat di situ. Karena kenapa? Karena kadang Bapak tuh ngerasa mungkin terlalu nyakah kali ya. Nah, jadi beratnya di sana gitu. Nah, kalau hal kesan itu menurut Bapak itu lebih kepada tumbuh kembang kalian selama di keorganisasian. Contoh kamu Nadira, Bapak kenal kamu itu dari SMP, sekarang hanya ada sudah SMA. Nah itu menurut Bapak sebuah kesan. Itu bagaimana Bapak bisa melihat tumbuh kembang kamu yang dulunya SMP cerewet, tapi kali di kelas selalu minta main bedak, satu kali di kelas main bedak. Kamu kan yang ngajakin main bedak, woi pak main bedak pak, sampai bingung Bapak akhirnya hukumannya pakai air. Sampai siapa tuh ada beberapa siswa yang nggak setuju kan, ya udah Bapak ngejalanin aja, yang penting kan pembelajaran tetap berjalan. Sekarang kamu sudah SMA level 11, bentar lagi menuju jenjang universitas. Nah itu berkesan nih sebagai pembina atau sebagai guru. Nah kesan itulah nanti muncul momen-momen yang tidak terduga gitu. Mulai dari momen tadi, kalau kamu tuh dari cerewet menjadi sekarang, atau kenal dengan Zivana, atau kenal dengan yang lainnya, itu juga banyak hal. Tapi momen-momen itulah yang membuat itu berkesan. Apalagi di base, kita ngejalanin setiap kali program, betul-betul berkesan. Bagaimana Bapak ngelihat kalian tuh bisa berkembang mandiri, menjalankan masing-masing prokernya di departemen. Itu bagus banget. Harapan Pak ini di periode yang sekarang ini apa tuh Pak? Kayak harapan-harapan yang bisa bikin lebih maju gitu. Harapannya pastinya kan tentunya bisa lebih baik ya dari base sebelumnya ya. Itu yang pertama gitu. Dari segi kemandirian gitu. Karena kalau bagi Bapak base atau organisasi SMA itu sudah harus bisa lebih mandiri. Beda dengan mungkin dari unit SMP yang mungkin masih harus dirangkul dengan teman-teman. Cuma tetap walaupun karena lebih mandiri, Bapak tetap harus berada di sana sebagai pengatur supaya kalian itu tidak menyimpang. Itu pertama pastinya lebih baik. Yang kedua yang Bapak harapkan itu pastinya, karena kan kalau organisasi itu tadi ya, permasalahannya itu adalah solidaritas kesatuannya yang terlambat biasanya. Nah Bapak harap di awal periode ini angkatan kalian itu kalian bisa langsung lebih kompak. Tapi jujur kalian tuh kelihatan lebih baik apakahnya, kekeluarganya itu lebih tumbuh gitu, tidak harus menunggu waktu lama, tapi kalian itu sudah dekat satu sama lain. Kamu lihat ya, itu bagus banget. Terus ketiga ya pastinya kalian bisa di base ini kalian bisa lebih taat, bisa lebih menumbuhkan potensi kalian dalam hal lain yang tidak ada di dalam pendidikan formal, seperti public speaking, seperti memahami latar belakang satu sama lain. Itu tuh hanya ada di organisasi. Nah itu Bapak harap itu semua jadi bekal untuk kalian. Itu aja sih. Terima kasih buat tadi. Terima kasih juga. Nih Bapak nggak nanya ke kalian ini. Boleh.
Boleh deh. Boleh juga. Tapi aku masih punya pertanyaan. Oke. Ini mah pengalihan aja supaya nggak ditanya ini mah. Tapi aku juga ada deh. Nah, ini kan Bapak kan sebagai guru nih di sini ngajar juga. Nah, gimana sih cara Bapak kan membagi waktu? Bapak juga harus ngajar dan bagi waktu untuk organisasi. Iya, Bapak kan wali kelas nih Pak. Bedanya kalau yang kemarin-kemarin kan Bapak di manajemen, berarti nggak walas dong. Berarti Bapak kerja di manajemen. Berapa lama menurut Bapak? Apanya betul apa? Kayak antara bagi waktu sama yang periode waktu kemarin atau sekarang? Pas jadi wali kelas. Oke. Ya pastinya tahun lalu itu lebih berat ya sebenarnya ya. Karena kalau tahun lalu itu Bapak di manajemennya itu lebih kepada satras sebenarnya mah gitu. Kalau tahun kemarin jadi kan 2 periode kan di manajemen yang gitu itu. Tahun pertama sebagai waka, tahun kedua itu sebagai satras kan. Jadi kalau ngebahas terkait tahun kemarin pastinya ini lebih berat karena Bapak sebagai wali kelas juga gitu kan. Lalu bagaimana nih ngebaginya antara wali kelas dengan ini sasi ya kan? Pastinya yang pertama kalau organisasi itu kan kita bisa rapat saat pulang sekolah. Jadi Bapak banyak komunikasinya itu setelah pulang sekolah gitu. Jadi kayak di rumah menjelang tidur biasanya Bapak selalu membuat protokol apa aja nih yang kebutuhan dari base gitu atau langkah-langkah misalkan awalnya seperti apa. Jadi Bapak lebih ke sana bagi waktunya. Nah kalau wali kelas itu tuh Bapak lebih banyak menghabiskan di saat di sekolah jadinya saat sebelum pulang sekolah walaupun ada beberapa hal juga Bapak harus memperhatikan kondisi kelas gitu. Jadi perbedaannya nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Jadi sebenarnya selisih waktu juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuma bagaimana pintar-pintar kita aja sih bagi-bagi waktunya gitu. Kadang apa nih harus memikirkan besok dulu. Kadang kita juga harus memikirkan kondisi kelas. Bagaimana mengaturin aja prioritas kita bagaimana. Ya, tanpa harus kesenangan kedua banyak. Bapak pernah ikut organisasi di sini sebelumnya pas dari SMP sampai kuliah itu Bapak ikut organisasi? Sebenarnya kalau untuk ikut organisasi dari SMP, tapi saya itu hanya organisasi ekskul aja. Jadi kan Bapak kan SMP kan ikut fit bola, jadi lebih ke organisasi sana sepak bola gede, kayak SSB dan sebagainya. Tapi kan kalau zaman dulu kan sampai sekarang beda ya. Kalau zaman sekarang kan kita ada WhatsApp. Jadi kan kegiatannya tuh lebih banyak bisa digunakan WhatsApp. Kalau Bapak zaman dulu organisasi itu kita hanya kumpul di saat latihan aja. Kira pakai BBM gitu. BBM itu masuk saat Bapak kelas 12. Hah? Kelas 12 Pak? Kelas BBM? 12, iya. Berarti tahun 2014. Masa sih? Oh iya, pas 2014. saya pakai tuh yang BlackBerry. Iya, itu BBM itu baru muncul di tahun 2014. Internet, FB. Jadi sebelum itu masih menggunakan message, SMS. KPSI atau enggak? KPSI ya? Yang diincap-incap bukan? Ya, dulu mah pakai yang jadi idola tuh KPSI ya. Dulu juga ada sinyal CDMA dan sebagainya. Jadi Bapak nggak begitu paham, cuma ada sinyal-sinyal tertentu yang aku lupa CDMA atau apa-apa gitu. Jadi kalau di suatu tempat dia tuh nggak ada sinyalnya, tuh. Jadi cuma lokal-lokal tertentu itu ada juga. Nah, jadi zaman dulu mah nggak secanggih zaman sekarang. Jadi kita ke organisasi juga nggak seperti sekarang gitu. Yang di WhatsApp pun bisa. Jadi nggak terlalu dekat tapi sadar kalau kita sebagai anggota organisasi. Terus kalau di SMA masih juga sebagai organisasi sekolah seperti Rismaci itu remaja masjid sekolah. Terus juga kalau di kampus bapak nggak ikut, bapak lebih kepada kupu-kupu. Oh iya. Kuliah pulang. Bapak tuh sosiologi kan? Iya, sosiologi. Bapak lebih Saya Bapak kayak saya organisasi himpunan gitu. Bapak lebih senang pulang sih kalau kuliah, lebih senang main aja gitu ketimbang main di organisasi gitu. Karena gimana ya, yang bapak takut itu saat kuliah itu bapak keganggu jam kuliahnya. Karena beda sama SMA kalau bapak. Kalau kuliah itu kita nggak akan lagi dituntun gitu. Kalau nggak masuk ya udah. Kalau misalkan udah memenuhi syarat tidak bisa ikut PNS misalkan, ya kan ikut.
Tapi kan itu nambah-nambah nilai ya Pak, ikut organisasi itu. Enggak sih, Oh lebih iya. ke keilmuan kita di sana. Tahun sekarang nambah-nambah nilai tuh. Ya, Soalnya kalau- kakak aku kayak gitu-gitu tuh nambahin nilai. Oh di sananya. Hmm. Mungkin cuma beda kebijakan kampus mungkin ya, beda kebijakan dekan, misalkan masing-masing fakultas gitu. Cuma dari sudut pandang bapak seperti itu. Tapi apakah ikut organisasi kuliah itu dibutuhin? Menurut aku juga dibutuhin sebenarnya. Nah, Itu penting ya. penting juga, karena kan kita dapat ilmu juga banyak di sana. Terutama kan kalau masih kuliah itu kan membutuhkan channel. Ya kan itu butuh banget gitu. Cuma kita tetap memporsir gitu. Bagaimanapun kuliah itu lebih aman gitu kan. Bapak lebih banyak ke sana. Terus kalau organisasi lingkungan, Bapak ikut Karang Taruna di Bandung, gitu Karang Taruna juga di Cikarang gitu. Lalu juga Bapak pernah juga pengabdian organisasi di Ciberem, Bandung selama 22 pekan kalau nggak salah. Ya, Bandung. Di situ di gunung. Kita tidur di sekolah masalah. Seingat Bapak itu. Banyak sih gitu. Kalau untuk organisasi di luar mah, tapi lebih banyak kegiatan organisasi karya masyarakat aja. Gitu. Tapi yang nggak sampai ke nasional atau gede, itu cuma sekedar dari masyarakat itu aja. Menurut aku juga penting sih pas kuliah tuh kayak buat menambah relasi juga nggak sih Iya. dari jurusan Nah, gitu. penting banget. Karena kan kalian kan bakal kenal satu sama lain. Gitu. Bahkan kalian juga bisa saling studi banding. Tapi bukan secara formal ke jurusannya ya, tapi secara perorangan aja. Kamu belajar apa sih? Saya belajar filsafat misalkan. Aku juga sama. Emang apa buat kamu? Menurut aku gini. Nah, itu bisa jadi perbandingan kan? Gitu. Walaupun sama keduanya sebenarnya sama-sama betul, cuma hanya beda sumber aja. Gitu. Nah, menurut kalian gimana? Organisasi penting ya? Menurut aku sih penting ya. Penting. Karena kita banyak yang nggak kita pelajari di dalam kelas, tapi kita pelajari di organisasi. Iya. Karena yang paling utama itu sebenarnya ikut organisasi itu bakal ngebangun confidence kalian. Itu paling penting banget. Gitu. Karena kalau kalian sudah confident, kalian sudah percaya diri nih pada kemampuan diri kalian, itu kalian bisa membuka potensi yang kalian punya. Maka menurut Bapak nggak usah malu jadi diri sendiri. Gitu. Makanya sangat penting itu organisasi, walaupun mungkin pembelajaran sekolah juga tetap harus dibedakan. Nah, Dila sama Jiban kan ikut saat SMP organisasi. Kamu sebagai posisi juga. Jadi bangun juga ya. Gitu. Nanti pas kuliah, mungkin bisa kamu pertimbangkan tuh apakah ikut organisasi, apakah tidak. Karena kan di tiga jadi mana jadi organisasi sebelumnya. Bukan mengenai lagi sih, banyak PGT. Kesan impresi Bapak, kesan sama Bapak kuliah itu tugas banyak. Nah dari situlah Bapak ngedorong kupu-kupu aja deh, gitu. Lebih senang main kemana gitu, motoran gitu saat Bapak libur gitu, libur. Iya, jalan-jalan gitu. Jadi kesan pertama itu tugas ngajar. Tapi mikir ini kalau ada organisasi makan sanggup udah ada organisasi ini capek. Apalagi Bapak waktu kuliah kan jauh. Dari kampus ke rumahnya itu 1 jam. Bapak kuliah di mana? Di Win Bandung. Jadi Bapak nggak ngekos gitu. Enggak, Bapak kos. Win Bandung kan Cibiru. Itu di Bandung. Apa gitu ya. Pokoknya yang ke arah Garut Tasik gitu. Nah kalau Bapak tinggal di Soreang, Bandung Selatan, yang ke arah Ciwidey. Jadi ujung ke ujung ketemunya. Udah mau macet dan sebagainya, Bapak nggak ngekos, jadi Bapak pikir organisasi udah cukup kayaknya waktu saat SMP SMA udah percaya diri juga gitu. Mungkin waktu kuliah itu kamu tuh ditingkatin aja sih sebenarnya. Kayak mereka kan kebanyakan udah ngasih materi, mereka kan ngasih sumber ini modelnya silakan pelajari sendiri gitu. Apa orang kalian juga udah biasa program sini kan itu bagus sekali. Kayak contohnya tuh SMP kan ASCII ya. Ya, kalian itu kalau SMA ini ada apa tuh yang diberikan tuh programnya tuh yang kalian presentasi tentang cita-cita. Kalian bisa kan? Ya kan? Oke, itu ya organisasi seperti itu. Oke, Bapak boleh dong terakhir nih kasih saran buat
kita gagal semua, kayak apa namanya, dan saling baik lagi. ya pokoknya saran bapak deh buat semuanya yang nonton, pesan atau enggak pesan. Pesan, kalau pesan dari bapak sih enjoy untuk masa SMA gitu. Tumbuh proses dengan kepercayaan diri yang kalian punya, jadi diri sendiri tanpa harus menjadi diri orang lain, bahwa sebenarnya kamu tuh bisa lebih baik lagi gitu. Mungkin bisa lebih baik dari seseorang yang kamu kagumi. Bapak itu aja, percaya diri aja gitu. Itu aja. Yes. Ini kan Ya cukup. Mau pulang nih. Yang pulang. Maaf ya karena dari waktunya. Terima kasih banyak. Oke guys, cukup sekian dari episode hari ini ya dari kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.